Halo Sobat Matematika, kenalin namaku Edo Priyotomo, biasa dipanggil Edo, yang akan menjadi MC pada podcast Historis episode 2 kali ini. Aku nggak sendirian nih, aku ditemani temanku Niken. Halo, kenalin aku Niken Putri Ramadhani, biasa dipanggil Niken, yang akan menemani Edo pada kesempatan kali ini. Wah, Historis udah sampai episode 2 nih. Kali ini kita mau sesuatu apa ya? Sobat Matematika pastinya udah nggak sabar kan nunggu Historis episode 2 kali ini. Nah, sebelum kita seru-seruan bareng Sobat Matematika dan bintang tamu kita mau ngingetin lagi nih bagi para Sobat Matematika. Barangkali ada yang lupa Historis itu apa. Jadi, Historis merupakan podcast berisi wawancara sebagai bentuk apresiasi dan berbagi kisah inspiratif dari warga Himatika. Spesial untuk para pendengar Sobat Matematika sekalian. Keren banget kan? Pasti keren dong, di series episode 1 kemarin kita mengangkat judul terbentuknya Ruang Cipta. Kemudian di series episode 2 kali ini, judulnya akan kita angkat gak kalah spesial. Judul podcast kali ini adalah How to Start and Survive in a Study Abroad. Dengan narasumber yang keren-keren nih, langsung aja kita sambut Maka dan Mutiara dari STI 55. Halo Maka dan Tiara. Halo. Halo, Maka Mutiara. Mungkin kalian bisa langsung kenalan nih ke Sobat Matematika sekalian. Kita pengen tahu apa kesibukan kalian untuk akhir-akhir ini. Silahkan, bisa dimulai dari Maka. Oke, terima kasih ya kesempatannya. Kenalin, aku Maka dari STI 55 atau Departemen Matematika ITS Angkatan 2020. Kalau untuk kesibukan akhir-akhir ini aku cuma kuliah sama ngehima aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Maka. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mutiara. Oke, terima kasih waktunya. Kenalin semuanya, aku Mutiara dari STI 55. Untuk kesibukan akhir-akhir ini sama sih, aku kuliah-kuliah aja, sama mungkin persiapan buat KP dan buat prepare ke depannya ya, pas kan tahun-tahun akhir kita ya. Iya, benar, tahun-tahun akhir sangat meresahkan. Nah, itu tadi perkenalan dari narasumber kita. Oke, selanjutnya ini kita langsung ke inti bahasan kali ini ya. Jadi Sobat Unika pastinya kepo nih terkait pengalaman studi abroad dari Maka dan Muti. Silahkan Tiara bisa sharing pengalamannya terlebih dahulu. Jadi sebelumnya aku dapat kesempatan pada bulan November tahun lalu, tahun 2022, untuk ikut Global Project Based Learning di Jepang, SIT Jepang, selama dengan tema Mathematical Modeling of Sustainable Development Goals. Mungkin aku nggak ngejelasin banyak-banyak ya. Abis ini Maka mungkin bisa menjabarkan kita ngapain aja sih di sana gitu. Karena kebetulan program aku sama Maka ini sama. Oke, itu cerita dari Muti. Oke, Maka gimana nih Mak? Oke, mungkin aku sama Muti itu programnya sama-sama juga dengan beberapa teman kami yang matematika juga dan juga ada departemen lain. Nah, disiplin kita di sana tuh kayak mengerjakan project selama 5 hari deh kalau nggak salah. Jadi kayak sisanya itu kita lakukan presentasi sama final presentation. Di situ kita ngerjain project bersama teman-teman dari Jepang dan juga Malaysia. Hanya 2 negara, tapi di sana juga ada dari UiTM dan itu dari Malaysia. Jadi nah projectnya itu kita dibagi kalau nggak salah ada 4 kelompok atau 5 kelompok gitu. Nah itu dicampur dari Jepang, Indonesia sama Malaysia. Jadi kita ngerjain project selama 5 hari itu dan akhirnya presentasi. Mungkin singkatnya kayak gitu sih. Oke, setelah tahu cerita pengalaman dari Maka dan Muti, pasti Sobat Matematika udah gak sabar banget nih pengen tahu tips and triknya. Jadi langsung aja kita tanya tips and triknya bisa lolos untuk study abroad. Bisa dimulai dari Maka nih. Oke, jadi mungkin kalau dari pengalaman aku ya, kebetulan aku cuma pernah sekali untuk study abroad. Tapi ini mungkin tipsnya juga berlaku ke teman-teman yang emang study abroad selain ke Jepang. Jadi bisa ke program lain juga. Nah kalau dari aku, mungkin kalau teman-teman kalau udah niat atau pengen study abroad nih dari awal, mungkin bisa cari informasi dari sekarang ya. Jadi biar nggak ketinggalan. Bebas itu dari Instagram ataupun kalau dari ITS ada yang ITS IO ya Mut. Terus ada juga dari explore Instagram tuh kan banyak tuh muncul-muncul influencer yang emang study di luar dan membuat konten gitu, konten di luar. Menurut aku kalau emang
teman-teman tertarik itu bisa aja nyari informasi banyak agar nggak jatuhnya nggak ketinggalan atau taunya informasi itu pas. Jadi kayak mungkin karena kita cuma kuliah waktu singkat itu, kita harus mempersiapkan studi wujud. Mungkin kalau emang niat bisa dari sekarang dipersiapin gitu informasi dan lainnya. Terus yang kedua menurut aku yang tips yang harus teman-teman lakukan adalah tes bahasa Inggris. Aku sempat beberapa kali lihat program di ITS.io dan menurut aku kayak keren programnya. Terus emang syarat-syaratnya dan topiknya aku tertarik dan negaranya juga aku tertarik. Tetapi di sini aku terhalang oleh tes bahasa Inggris. Aku nggak mungkin dong ikut tes, persiapin tes, terus ikut tesnya dan mendapatkan hasil tes dalam waktu yang singkat, apalagi sebelum deadline itu nyampe. Jadi aku saranin ya, mungkin buat teman-teman yang emang mungkin kalau emang udah ada budgetnya dari sekarang bisa tes bahasa Inggris. Bebas itu IELTS atau TOEFL atau bahkan EFL dari tes aja gitu. Itu menurut aku udah bisa untuk beberapa program untuk daftar. Nah, mungkin tips terakhir dari aku dan mungkin akan dilanjutin sama Muti. Menurut aku itu kalau memang teman-teman sudah ada target program, misalnya mau GPBL atau mau ISMA contohnya gitu, teman-teman bisa lihat syaratnya dari awal. Karena kalau berdasarkan dengan pengalaman teman-teman aku yang sudah ikut GPBL, beberapa dari mereka tuh mau daftar ISMA, tapi kan karena kita tuh hitungannya sudah pernah ikut study abroad ke Jepang, jadi untuk mendaftar ISMA itu kita tidak diperbolehkan. Jadi kayak ibaratnya memberikan kesempatan untuk orang lain gitu. Aku nggak tahu ini dari pemerintah atau khusus matematika atau khusus ITS aja, tetapi mungkin kalau emang teman-teman sudah ada target program, bisa diperhitungkan gitu kira-kira apa aja yang nggak boleh dan apa yang boleh. Atau misalnya teman-teman mau ikut 2 program gitu, ISMA dan GPBL misal. Mungkin dari pas GPBL-nya ditanyain, Bu saya mau daftar ISMA, kira-kira kalau sudah ikut program ini boleh nggak gitu. Jadi dipastiin dulu, takutnya terjadi pengalaman seperti itu gitu. Mungkin aku lanjutin ke Mutiara. Oke, jadi itu tadi ya tips and trick yang sangat membantu dari Maka. Mungkin dari Mutiara ada yang mau ditambahkan? Oke, sebenarnya udah banyak sih yang dijelasin sama Maka. Aku mungkin ngasih tambahan-tambahan dikit aja. Tapi bener banget yang informasi itu baiknya teman-teman tuh dari jauh-jauh hari udah dicek karena beberapa program-program itu banyak yang rekursif gitu. Jadi tiap tahunnya ada lagi. Terus kedua yang tadi dokumen penting banget karena TOEFL, TOEFL dan lain-lain itu nggak dalam waktu cepat, latihan yang nggak cepat, keluarnya juga nggak cepat. Jadi butuh waktu di mana teman-teman harus menunggu. Sedangkan kadang batas pendaftaran itu mepet. Jadi ada baiknya tuh kalau udah ada programnya buka, langsung submit aja gitu yang perlu diperluin sama teman-teman gitu. Dan aku kasih ini dikit sih. Beberapa negara yang kayak Jepang, Korea gitu-gitu, yang orang yang bukan English country gitu, banyak yang dibutuhin TOEFL aja. Ini berguna banget buat teman-teman yang masih galau buat ngambil TOEFL atau IELTS, karena kan harganya nggak murah juga. Terus latihannya tuh cukup panjang lah untuk itu. Bisa ngambil TOEFL dulu. Jadi jaga-jaga kalau misalkan nanti ada program yang buka untuk TOEFL aja gitu. Yang memperbolehkan TOEFL, sorry. Karena kita sendiri, aku dan Maka, program yang kita ikutin itu boleh untuk submit TOEFL. Jadi ini membantu banget buat teman-teman ya. Terus yang terakhir tadi tentang ini ya, IISMA dan lain-lain ya. Bener banget, jadi kita tuh sebagai anak GPBL gak boleh untuk daftar IISMA. Dan ini berlaku untuk satu Indonesia, setahu aku ya. Jadi benar kita harus susun strategi, apalagi IISMA kan cukup dipandang lah sama orang-orang gitu. Jadi teman-teman kan harus ada strateginya, kira-kira kemampuan teman-teman ada di mana, kira-kira eligible nggak untuk ikut IISMA. Kalau misalkan emang
maaf misalkan kurang gitu, bisa ngatur strategi lain karena program itu banyak banget dan gak cuma itu aja. Jadi teman-teman bisa buka peluang-peluang di tempat lain, di kesempatan-kesempatan lain. Gitu sih dari aku. Oke, jadi itu tadi ya tips and tricks spesial untuk sobat matematika dari Maka dan Mutiara agar bisa lolos study abroad. Oke, selanjutnya kita tahu bersama kan ya bahwa studi abroad kan memerlukan persiapan seperti paspor, tiket pesawat, dan lain-lain. Menurut Maka dan Mutiara, persiapan untuk melakukan studi abroad itu ribet gak sih? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya dalam mengurus dokumen-dokumen tersebut. Mungkin bisa diawali Mutiara. Oke, ini aku cukup seru sih waktu persiapan kemarin. Ini juga buat pelajaran buat teman-teman supaya ada baiknya sesuatu yang kayak paspor, terus kalau nggak salah kalau misalkan lewat ITS.io tuh harus ada GCW test, terus pokoknya dokumen-dokumen yang teman-teman sebenarnya bisa siapin dari jauh, karena di pengalaman aku paspor aku sempat hilang, jadi aku harus ngurus ke kantor polisi dulu, terus harus ke bolak-balik imigrasi, dan itu butuh waktu yang panjang. Sampai aku tuh sempat minta ke Busena buat minta di extend buat pengumpulan paspor. Sampai Busena tuh minta izin ke SIT-nya, ke host university yang di Jepangnya, buat pengumpulannya tuh ditunda dulu. Dan alhamdulillahnya waktu itu dari SIT-nya memperbolehkan. Cuma di beberapa kasus, kadang dari host university-nya tuh nggak terima buat kayak gitu. Jadi teman-teman ada baiknya dipersiapin dulu, untuk perpanjangan juga perpanjangan kalau misalnya bisa. Terus untuk GCW test ya, aku kasih ini juga, karena GCW test itu adanya biasanya setiap bulan, di akhir bulan. Jadi teman-teman ada baiknya lakuin aja nih, kalau misalnya lagi buka, tes aja. Kalau nggak salah sekarang lagi buka, jadi teman-teman kayak daftar aja dulu, terus tes dulu, karena sebenarnya nggak susah-susah banget dan teman-teman nggak perlu latihan-latihan gitu. Yang penting dokumennya udah ada, terus kayak motivation letter dan segala macam ada baiknya dipersiapin dulu gitu sih. Mungkin Maka mau tambahin cerita lagi nih. Oke, itu pengalaman dari Mutiara. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Maka. Oke, jadi aku menambahin ya. Benar kata Muti, kita tuh persiapan GPBL-nya seru banget. Jadi mungkin karena kita tuh siapin apa-apa sendiri, kayak tiket pesawat, hotel, dan lain-lain, visa juga sendiri. Itu jadi berasa serunya. Aku kurang tahu untuk program lain seperti program selain GPBL, tapi kita di sini tuh ngurus sendiri dan jatuhnya itu pakai uang sendiri dulu. Nah, menurut aku di sini itu agak pusing karena sempat kita pas pesan tiket pesawat itu di cancel. Oh, seru banget itu. Itu di cancel dan di reschedule. Sebenarnya aku nggak apa-apa loh kalau di reschedule, tetapi aku sendiri itu jam transitnya beda. Misalkan kalau nggak salah Muti nyampe jam 7, terus nanti jam 12 sudah berangkat lagi ke Jepang. Nah, kalau aku itu nyampe bareng sama Muti ke Manila itu 31 hari lebih, dan itu sendiri. Jadi tiket yang di schedule-nya jam ada, dan teman-teman tuh lain tuh sama. Jadinya aku tuh nggak dibolehin dong sama orang tua. Jadinya mencari tiket lain. Kebetulan ada teman aku juga yang udah beli tiket lain. Jadinya kita berdua ke Jepangnya. Jadi nggak sama teman-teman yang lain. Nah terus kalau misalkan untuk ngurus dokumen kan pas visa itu kan kita di awal tuh bayar sendiri kan. Rencananya bayar sendiri, kalau nggak salah sekitar 500.000, dan itu teman-teman menurut aku harus persiapin budgetnya. Tapi kebetulan pas kita udah daftar visa ternyata gratis, jadi uang kita dibalikin. Jadi itu itu agak senang sih mengurusnya. Tapi kalau dibilang mengurus study abroad itu ribet atau enggak, ya ribet-ribet enggak, soalnya menurut aku dari ribet itu ya seru-seru aja gitu. Dan juga benar kata Muti, kalau emang udah ada yang bisa dipersiapkan dari jauh-jauh hari
untuk memudahkan kita di kemudian hari, mending disiapin aja kayak tes bahasa Inggris dan GCW ya tadi, dan lain-lain gitu. Kan itu aja sih kalau dari aku. Oke, jadi ribet-ribet enggak ya, Sobat Matematika? Oke, kita langsung aja nih lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pastinya Sobat Matematika bertanya-tanya, apa aja sih manfaat yang kita peroleh saat dan setelah melakukan study abroad? Silahkan, Maka bisa menanggapi terlebih dahulu. Oke, jadi kalau untuk manfaat sendiri ya, yang pasti sih kita bisa keluar negeri. Itu yang aku rasain pas pertama kali, kayak pas aku nyampe di bandara Jepang kayak, wah aku di luar negeri gitu. Kayak termasuk salah satu hal yang menurut aku pas lagi kuliah gitu, nggak terhitung bolos. Jadi kita izin, itu kayak menurut aku seru-seru aja sih. Terus kalau dari GPBL itu sendiri, yang pasti adalah kita tuh dapat teman. Karena pas ngerjain project kan sudah aku bilang tadi di awal, itu kita mengerjakannya pakai kelompok ya. Jadi per kelompok itu ada teman-teman dari Jepang dan Malaysia. Nah, di awal tuh kan kita sempat kenalan dan nanyain umur juga. Aku tuh sempat kaget di mana pas dengar anak Malaysia tuh umurnya 21-22an gitu, pokoknya sekitar itulah. Itu namanya Hazik, teman sekelompok aku. Dan pas aku nanya ke teman-teman Malaysia dari kelompok lain, umurnya tuh nggak jauh beda. Padahal tuh aku mikirnya kayak, oh mungkin gap year atau gimana gitu. Taunya setelah dijelaskan, mereka tuh setelah SMA ada kayak program menjadi syarat untuk dapet university. Jadi kayak jadi mereka 2 tahun atau 3 tahun gitu setelah SMA ada program, dan baru setelah itu baru bisa daftar universitas. Jadi itu adalah salah satu budaya atau pendidikan mereka yang aku baru tahu saat aku sedang di Jepang. Jadi kayak teman-teman tuh pas study abroad pasti bisa dapat informasi-informasi dari negara lain, dan juga tahu budaya dari negara lain yang mungkin itu agak berbeda dari negara kita sendiri. Dan mungkin kalau budaya dari Jepang yang aku tahu ya, yang aku rasakan pas di sana, teman-teman Jepang tuh lebih santai. Apa ya? Pas ngerjain project itu di awal kan kita menentukan topik ya, topik yang kita akan kerjakan. Nah pas milih topik, yang ribet tuh yang dari Malaysia sama Indonesia. Yang Jepang tuh kayak diem aja dan bahkan bingung kenapa kita pusing banget mengenai ini gitu. Kalau kita kan mikirin nilai kan, karena kita dikonversi ke SKS gitu. Aku kurang tahu kalau di Jepang dikonversi juga ke SKS mereka atau enggak, tapi mereka kayak lebih santai jalanin program ini, terus kayak nggak diambil pusing gitu. Jadi mungkin aku bisa ambil positifnya adalah kalau misalnya emang ngeliat project kayak gini tuh santai aja, biar project yang dihasilkan itu juga bagus dan nggak tergesa-gesa gitu kesannya. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Mungkin Muti mau nambahin? Oke, mungkin Muti mau nambahin jawaban dari Maka tadi. Oke, aku izin nambahin ya. Aku setuju banget bagian kita ketemu orang banyak, ketemu pengalaman baru, terus insight baru, kayak sesuatu yang nggak kita temuin di Indonesia ataupun lewat online gitu ya. Karena feel-nya pasti beda, ketemu orang, interaksi langsung sama orang. Terus itu kan juga mempengaruhi gaya komunikasi kita ya. Kayak gimana sih kita caranya ngomong sama orang Jepang, sama orang Malaysia, kayak gitu-gitu. Itu sesuatu yang kayak yang awalnya nggak aku cari, tapi ternyata aku dapetin di sana gitu. Aku mikir kayak, oh di Jepang bakal belajar terus, ternyata enggak juga. Kita bakal ketemu orang, terus malah itu sesuatu yang nggak ternilai gitu loh. Terus yang kedua, ini kan manfaat ya yang kita peroleh. Sebenarnya aku mau, tadi kita belum mention juga, aku mau Maka belum mention kalau aku tuh dapet scholarship ke sana. Oh iya, Jadi bener. ini salah satu manfaat banget ya pas ikut ke Jepang ini, karena kalau buat aku pribadi itu scholarship yang kita dapat itu emang parsial, cuma kalau misalkan teman-teman bisa ngaturnya dengan baik, itu bisa hampir nge-cover nggak hampir seluruh ya, mungkin ya 90% tuh bisa untuk meng-cover
kehidupan teman-teman selama di Jepang gitu. Mungkin itu kali ya dari aku. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ini diambil dari Q&A Instagram yang telah dipilih untuk ditanyakan kepada narasumber kita yang keren-keren nih. Oke, pertanyaan pertama nih agaknya sedikit out of topic ya. Pertanyaan dari @halubella_. Ini pertanyaannya, kuliah jurusan matematika itu pusing nggak sih? Mungkin bisa dijawab oleh Mutiara terlebih dahulu. Dijawab sama aku ya. Pusing nggak ya? Pusing tergantung kali ya, tergantung mata kuliahnya apa gitu kan. Kan kadang nggak semua mahasiswa matematika juga sukanya semuanya gitu kan. Kita juga punya peminatan beberapa kan. Jadi balik lagi sih ke mahasiswanya masing-masing. Kalau aku sendiri sih mungkin agak pusing ya, dan apalagi kalau di tahun-tahun akhir gini kan, terus banyak tekanan-tekanan kayak mau milih peminatan apa, terus mau KP di mana, mau topik TA-nya apa, kayak gitu-gitu kan udah mulai, orang-orang di sekitar tuh udah mulai membawa itu jadi topik harian gitu. Jadi kayak, aduh, ini beneran aku mau lulus gitu. Coba Maka bisa kali kasih tesnya. Wah, sangat relate sekali ya dengan mahasiswa semester akhir ini. Oke. Selanjutnya mungkin Maka bisa menambahkan. Benar ya kata Muti. Jadi kita tuh tergantung sebenarnya. Mungkin ada teman-teman yang mikir nggak pusing atau tergantung matkulnya gitu. Tapi kalau dari aku awal-awal sih nggak pusing. Cuma pas udah tahu matematika gimana, terus ternyata nggak cuma sekedar yang kita sudah lewati di SMA atau SMP gitu. Aku baru kerasa pusingnya gitu. Kayak karena nggak semuanya aku bisa pahami dalam satu semester gitu kan. Jadi kayak emang ada yang aku paham banget, ada yang nggak paham. Jadi emang pusing tergantung matkul ya. Jadi ya, apalagi akhir-akhir kayak gini kan fokus kita sudah terpecah, jadi nggak bisa terlalu fokus ke akademis. Tapi ya kita harus selesain mau nggak mau. Ya benar banget sih. Semakin kesini berarti semakin pusing ya. Jadi Iya, tapi dijalanin aja sih iya, kan. dijalanin aja. Oke, mungkin kita lanjut aja nih ke pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan ini berhubungan nih dengan topik historis kali ini dari @sausanfirda_. Jadi pertanyaannya tuh, hal penting apa yang dicari narasumber saat study abroad? Mungkin bisa nih dijawab Maka dulu. Oke. Mungkin ini jawaban basic ya, tapi yang aku cari di study abroad pasti pengalaman. Sebenarnya bukan pengalaman yang untuk di CV juga, tapi lebih ke pengalaman untuk merasakan rasanya kuliah di luar negeri. Karena aku tertarik gitu dari SMA, kayak pengen sebenarnya kuliah di luar negeri, tapi belum dapat kesempatan itu. Jadi dengan adanya GPBL ataupun study abroad gini, kayak apa ya, kayak setidaknya aku pernah merasakan gitu. Jadi kayak ya pengalaman itu sudah aku dapatkan walaupun sebentar. Terus kayak yang aku cari juga saat study abroad adalah apa ya, jatuhnya kayak pengen tahu aja sih, pengen tahu apa yang dilakukan di sana sama budaya mereka yang mungkin mirip-mirip sama kayak pengen lihat pengalaman gitu di sana. Mungkin itu dari aku. Oke, jadi itu tadi yang dicari Maka ya saat study abroad. Mungkin selanjutnya Muti nih. Apa Muti? Yang pertama mungkin pastinya international exposure ya. Jadi teman-teman bisa ngerasain langsung pengalaman di luar, ngerasain budaya di luar, ngerasain belajar gimana sih di luar gitu. Benar kata orang-orang, sebelum aku berangkat tuh ada yang bilang kalau misalkan kalau udah keluar negeri tuh rasanya nagih. Emang bener, kayak rasanya nagih. Jadi kayak kemungkinan-kemungkinan lain tuh jadi kayak rasanya terbuka lebar. Ya walaupun sebenarnya sama aja sih. Cuma karena kita udah pernah ngerasain keluar, ternyata nggak semenyeramkan yang kita bayangkan, rasanya tuh masih possible loh buat kita pergi keluar, entah di S2, S3, ataupun kesempatan-kesempatan lain gitu.
Udah sih dari aku itu aja. Bener, kayak pengen lagi gitu gak sih, Mut? Iya benar. Ya, aku juga pengen Kayaknya jadinya. seru. Bener loh. Oke. Ini pertanyaan terakhir nih. Adakah pesan untuk warga Himatika ITS tentang studi abroad? Silahkan dari Mutiara, adakah pesan yang disampaikan? Oke, dari aku pesannya mungkin teman-teman gak usah insecure dulu, gak usah merasa kecil dulu, dan yang misalkan semester tua nih juga gak usah merasa yang kayak aku gak ada kesempatan lagi, karena banyak teman-teman aku yang di semester 8 pun akhirnya pergi dengan scholarship juga loh. Ntar kalian bisa calling aku lah kalau misalkan butuh informasi ya. Jadi kalian tuh nggak usah merasa telat untuk melakukan sesuatu, untuk memulai sesuatu, karena kesempatan itu banyak banget, nggak hanya di ITS, pasti di luar juga banyak. Dan yang kedua, buat adik-adik maba dan lain-lain, mungkin yang mempersiapkan menyusun strategi selama kuliahnya, aku mau kasih ini kegiatan GPBL buat tahun ini. Jadi pesan dari Bu Sena, GPBL tahun ini itu bakal diadakan di ITS. Nah, mungkin teman-teman ada yang kayak ngerasa, aduh kok nggak ke Jepang sih, nggak kayak kakak-kakaknya, atau ya di ITS doang apa bedanya? Jangan salah, karena short program yang diadain di ITS juga, teman-teman misalkan mau ikut ISMA, ini juga bisa jadi batu loncatan teman-teman. Karena baik lagi, teman-teman GPBL aku juga kan nggak bisa ikut ISMA. Ada apa ya? Ada plus minusnya lah di situ. Jadi kalau misalkan teman-teman ada waktu, bisa langsung aja daftar. Nanti mungkin di blasting sama Bu Sena terkait informasi lebih lanjutnya gitu. Udah sih dari aku. Wah, kita dapat info baru nih. Ternyata GBPL mau diadain di ITS. Wow. Oke, mungkin dari Maka, adakah pesan yang ingin disampaikan? Mungkin sama sih kayak Muti, tapi aku mau memberikan semangat untuk teman-teman, karena baik lagi study abroad tuh nggak sesulit itu, dan kalau udah di sana bakalan seru. Jadi semangat. Oke, terima kasih atas pesan dari Mutiara dan Maka. Oke, terima kasih nih Maka dan Mutiara. Oke, Sobat Matematika, sayangnya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup pada sesi kali ini. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan bersama podcast How to Start and Survive in the Study Abroad dari Maka dan Mutiara yang sangat inspiratif dan tentunya sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Maka dan Mutiara yang sudah berkenan menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Saya Niken selaku MC dan teman saya Edo pamit undur diri. Sampai jumpa di Stories episode selanjutnya. See you! See you! See you! See you!